Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat tarawih kelompok pengajian Nurul Iman Jenewa Swiss yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat sampai pada malam yang ke-15 dari bulan Ramadan 1438 Hijriah ini. Dan tidak terasa, rasanya baru kemarin kita sama-sama tarawih pertama, sekarang alhamdulillah sudah malam ke-15 lagi. Waalaikumsalam, Bu Ida, apa kabar? Selamat untuk Mbak Yasmin, selamat. Mudah-mudahan berkah semuanya, alhamdulillah. Selamat juga untuk ibu-ibu yang putrinya akan lulus, insya Allah akan diwisuda. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tidak terasa malam ke-15 ini artinya sudah pertengahan. Jadi kita sudah harus makin giat lagi karena menjelang pertengahan, dan besok kita sudah mulai kunut insya Allah karena besok sudah malam ke-16. Jadi kita harus lebih giat lagi. Mungkin nanti 10 terakhir, mohon maaf agak ada sedikit dipanjangkan bacaannya. Mungkin tarawihnya ceramahnya sedikit dipendekkan, bacaan tarawihnya, dan sujudnya agak lama. Kecuali kalau misalnya ada yang terlalu lama, nanti insya Allah nggak akan terlalu lama sujudnya. Kalau memang 10 terakhir ini mudah-mudahan kita semua dapatkan Lailatul Qadar. Makanya mudah-mudahan berbagai dari sekarang sampai akhir, mudah-mudahan tidak putus bersama. Sekalipun ada yang datang bulan, duduk aja di sini, tidak ada masalah. Karena dengan duduk juga ini tempat yang mulia, kemudian juga insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar juga. Mbak Titi apa kabar? Pak Melati sehat? Apa kabar? Masya Allah, selamat semuanya. Mbak Yasmin belum kelihatan ya, masih di New York. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Adi. Ya, salam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, tema malam ini masih melanjutkan tentang kisah-kisah wanita-wanita luar biasa yang kisahnya Allah abadikan dalam Al-Quran. Jika malam sebelumnya kita bicarakan tentang ibunya Nabi Musa, yang menurut sebagian ulama namanya Yukabad. Pada malam ini kita akan juga membicarakan seorang wanita yang juga luar biasa. Nampaknya ini sangat jarang terjadi di jagat raya ini. Wanita yang seperti akan bicarakan kita pada malam ini. Sampai saking luar biasa kisah perjuangan hidupnya, Allah singgung dalam Al-Quran kisahnya. Meskipun namanya tidak disebutkan langsung namanya. Karena sekali lagi, siapa wanita yang namanya disebutkan dalam Al-Quran? Maryam. Adakah yang lain? Hanya Maryam. Awas, soalnya sebentar lagi nanti ada kuis ibu. Ada musabakoh. Kalau Gino udah siap menyiapkan hadiahnya ini. Ada sepeda, ada kulkas bawa sendiri, nanti lemari juga bawa sendiri, kompor perbaiki sendiri kompor. Luar biasa. Maryam. Yang akan kita bicarakan hari ini, malam ini adalah istrinya Fir'aun. Siapa namanya Bapak Ibu? Asia. Bukan Aisyah. Kalau Aisyah siapa? Ibunya. Istrinya Nabi Muhammad dan juga putrinya Pak Haji Monang. Aisyah. Ini bukan Aisyah tapi Asia. Istrinya siapa? Fir'aun. Tepatnya istrinya Ramses II. Berarti istrinya Ramses II ini, Asia ini, sejaman dengan Nabi siapa? Dengan Nabi Musa. Bang Adi langsung dapat info istri Nabi Musa. Jadi kemarin kita bicara sejaman dengan Nabi Musa, sekarang bicara dengan sejaman Nabi Musa. Namanya Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Al-Walid. Yang menurut sebagian ulama, Asiyah ini masih keturunan Fir'aun yang berkuasa pada masa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dinasti keberapa Bapak Ibu?
15. Awas Bapak Ibu, nanti kalau ke Mesir agak kebayang nanti. Jadi dinasti Nabi Yusuf agak dinasti ke-15. Asiyah ini istrinya Fir'aun Ramses II. Ramses II ada pada dinasti keberapa Bapak Ibu? Allahu Akbar, 19. Tuh patrohnya 4, bedanya 4. Jadi Asiyah istrinya Fir'aun masih darah biru. Bahkan birunya biru banget. Karena bapaknya nenek moyangnya adalah langsung Fir'aun yang luar biasa, yang semasa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Masih keturunan dari darah biru. Dinikahilah oleh siapa? Ramses II. Meskipun perlu diketahui, kita sudah membahas ketika membahas Fir'aun, Ramses II mempunyai istri banyak. Ada yang mengatakan lebih dari 50 istri. Dan istri yang paling luar biasanya siapa? Istrinya Ramses II yang paling luar biasanya? Bukan. Yang diberikan kuburannya paling indah sekuburan Mesir, bahkan sedunia. Bukan. Nefertari. Kalau Nefertiti dinasti ke-18, istrinya Akhnatun, ibunya Tutankhamun. Tutankhamun itu adalah Fir'aun emas, meninggal masih kecil. Peninggalannya sekarang di Tahrir itu ada ruangan khusus, peninggalan dia semuanya, semua beremas. Yang itu diantara yang selamat dari pencurian Pak Jendra. Karena hampir semua Fir'aun dicuri semuanya. Karena maaf, orang Mesir, pemerintah Mesir baru sadar tentang masalah purbakala belakangan setelah orang Eropa banyak berduyun-duyun ke sana. Diambil banyak kemana-mana. Dan Tutankhamun termasuk yang selamat. Kata sejarah yang saya baca, ketika dia mau mencurinya, dia terdengar ada suara kuda. Makanya dia lari, gak jadi. 5.000 keping alhamdulillah terselamatkan, termasuk topengnya yang beratnya 18 kg, yang semuanya adalah emas. Bukan emas Jawa ini. Betul-betul emas. Sandalnya emas, ininya emas. Pokoknya luar biasa. Sampai untuk jari jemari pun emas. Padahal masih kecil. Maka sebutkan Fir'aun emas. Serba emas, tongkatnya emas. Ini pun berlapiskan emas. Luar biasa. Tutankhamun, nah Nefertiti itu dinasti ke-18. Istrinya Ramses II namanya Nefertari. Kalau Cleopatra gak ada kaitan dengan Fir'aun karena dia dinasti berikutnya pada masa Romawi. Meninggal tahun 30 sebelum Masehi, bulan Agustus. Itu Cleopatra. Romawi belakangan. Itu dinastinya dinasti Ptolemeus. Ptolemeus masih peninggalan penerusan dari Alexander the Great. Nah, setelah itu habis itu baru kemudian kisah Julius Caesar, percintaan itu terjadinya di Alexandria. Makanya kota Alexandria adalah kota bulan madu. Bagi mereka yang bulan madu, berangkatlah ke sana. Bulannya di Swiss, madunya di sana. Bulan madu. Ala kulli hal. Ini wanita luar biasa, namanya Asiyah binti Muzahim. Asiyah putrinya Muzahim, asli orang Mesir. Menurut mayoritas ulama, asli orang Mesir. Allah sebutkan dalam Al-Quran 2 kali namanya. Tapi dengan bukan kata-kata Asiyah, tapi dengan Imro'ah Fir'aun, istrinya Fir'aun. Satu dalam surah Al-Qasas ayat 9. Wa qalat imro'atu Fir'auna qurratu ainil li walak. Berkatalah istrinya Fir'aun. Maksudnya siapa? Asiyah. Yang kedua dalam surah At-Tahrim ayat ke-11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Luar biasa dalam ayat ini. Allah memberikan contoh untuk orang-orang beriman, laki-laki atau perempuan, di Eropa atau di Amerika, di Afrika atau di Asia. Siapa? Contohnya adalah seorang wanita. Sekali lagi, bukan laki-laki, tapi wanita. Allah jadikan figur dan contoh untuk semua orang beriman, semua muslim, baik dia laki-laki dan ataupun perempuan. Untuk orang beriman, contoh yang Allah jadikan contoh seorang wanita luar biasa, Asiyah, istrinya Fir'aun. Sekali lagi, ini diantara dalil betapa Islam mengangkat derajat kaum wanita. Contoh untuk laki-laki dari wanita. Bahkan sa'i pun yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan mengenang siapa? Wanita. Siapa? Yang mencari air itu? Hajar. Hajar. Sampai sekarang kalau orang misalnya kata laki-laki, saya umroh gak mau sa'i. Kenapa? Karena itu perempuan dulu yang ngajarinnya. Gak sah berarti di hajinya. Gak sah dia umrohnya. Harus. Lagi-lagi wanita. Luar biasa.
Allah berikan contoh untuk orang beriman. Wanita ini namanya Asiyah binti Muzaim. 2 kali Allah sebut dalam Al-Quran dengan kata-kata imro'ah Fir'aun, istrinya Fir'aun. Al-Qasas 9 At-Tahrim ayat 11. Lalu siapa Asiyah binti Muzaim? Nyambung kisahnya dengan kemarin. Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Saat itu Asiyah dan Fir'aun punya istana di pinggir sungai Nil. Diperkirakan istananya itu sekarang ada di daerah Kairo, di Old Kairo, Kairo lama, yang sekarang dibangun sinagog Ben Ezra namanya. Dulunya itu adalah gereja, dibeli oleh orang Yahudi namanya Ibrahim bin Ezra dengan harga sangat mahal. Kenapa? Karena berkaitan dengan Nabi Musa. Di Mesir setiap yang peninggalan dengan Nabi Musa umumnya dibangun sinagog. Yang berkaitan dengan Nabi Isa umumnya dibangun gereja. Demikian. Sinagog Ben Ezra yang sekarang berdiri megah. Itu menurut sebagian ulama di sanalah istana Fir'aun dulu, dan di sanalah dulu yang diambilnya bayi Nabi Musa masih kecil oleh budak-budak Asiyah, kemudian juga oleh Asiyah istrinya Fir'aun ini. Lalu diambillah oleh budak-budak, tapi budak-budak perempuan yang pelayan-pelayan Asiyah kamu berani buka. Pas dibuka kemudian lihat tante majikan atau apa namanya, nyonya. Tante majikan lagi. Nyonya, saya melihat ada ini mengambang di sungai Nil dan kami belum membukanya. Asiyah kemudian membukanya, pas membuka langsung jatuh hati. Karena Musa ini lucu ketika kecilnya. Di samping memang Allah jadikan setiap orang yang melihat Musa kecil langsung jatuh hati. Langsunglah mengatakan, wahai Fir'aun suamiku, la taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Kenapa? Karena dia qurratu ainin li walak. Insyaallah ini akan menjadi yang indah untuk saya dan untukmu. Kata ahli tafsir, Fir'aun menjawab, untukmu, untuk aku tidak. Tapi tetap tadi bunuh. Kata Asiyah, siapa tahu kita jadikan anak, siapa tahu dia bermanfaat untukku dan kita jadikan anak. Akhirnya Musa pun hidup dan besar. Bahkan menurut sebagian besar ulama, yang memberi nama Musa itu Asiyah. Karena Musa dalam bahasa Ibrani artinya yang terapung di atas air, yang ngambang, Musa. Jadi Musa itu yang mengambang di atas air. Karena Nabi Musa alaihissalam ketika bayi dihanyutkan dengan peti, dia mengapung di atas sungai Nil. Makanya Asiyah mengatakan, aku beri dia nama Musa. Tapi kalau dalam bahasa Arab Mesir, Musa itu silet, Mus. Tapi Musa dalam bahasa Ibrani itu yang mengambung. Kemudian diurus oleh siapa? Oleh Asiyah. Bayangkan Bapak Ibu, Asiyah tidak pernah mengenal miskin, darah biru. Istrinya Fir'aun Ramses II. Apapun silahkan. Pelayan di mana-mana. Luar biasa. Al-Kisah ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, juga sebagian ahli tafsir. Asal muasal berimannya Asiyah ini itu adalah ketika berkaitan dengan seorang wanita Mesir juga namanya Masyitoh. Meskipun perlu diketahui, Asiyah ini selain adalah istrinya Fir'aun Ramses II, juga ibu angkatnya siapa? Nabi Musa. Kemarin Nabi Musa dicari-cari untuk disusui, nggak mau. Ke Uni Nanet nggak mau. Ke Mbak Hani nggak mau. Kemana nggak mau? Nempelnya kemana? Ibunya Nabi Musa alaihissalam. Makanya Asiyah ini ibu angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan yang membesarkan, yang mengurus Nabi Musa ketika kecil adalah ibunya ini. Namun menurut para ulama, masuk atau berimannya bukan karena Nabi Musa awalnya, tapi berkaitan dengan seorang wanita orang Mesir juga. Memang ibu orang Mesir itu banyak disebut dalam Al-Quran, baik laki-lakinya atau perempuannya. Khususnya dalam keimanannya yang kokoh mempertahankan akidah ini. Seorang wanita yang luar biasa, yang ketika Rasul Isra Mi'raj tercium wanginya luar biasa. Aromanya semerbak. Lebih semerbak daripada aroma-aroma bunga-bunga mawar atau yang lainnya. Ditanyakan kepada Jibril, Jibril, aroma apa ini? Kata Jibril, wahai Muhammad, ini aroma seorang wanita yang meninggal mempertahankan akidahnya, keyakinannya. Siapa dia? Dia adalah Masyitoh. Siapa Bapak Ibu? Masyitoh. Kisah Masyitoh disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih. Siapa Masyitoh? Masyitoh ini dalam bahasa Arab adalah tukang sisir, wanita tukang nyisir. Karena sisir dalam bahasa Arab namanya mushtoh. Masyitoh wanita tukang nyisir. Al-Kisah Masyitoh ini tukang nyisir putrinya Fir'aun. Disisir. Suatu hari sisirnya jatuh. Kemudian Sautak mengatakan Allahu Akbar atau Innalillahi.
Ada kata-kata Allah Tuhan. Putrinya Fir'aun kaget. Kamu bilang apa tadi? Allah? Emang kenapa? Jadi kamu mengakui ada Tuhan selain ayahku? Kamu mengakui ada Tuhan selain ayahku? Bukankah yang menjadi Tuhan di Mesir ini adalah ayahku? Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Masyito dengan mantap mengatakan, wahai Tuan Putri, non. Orang Sunda suka bilang non ke orang Belanda dulu. Non. Tuhan non. Tuhan Bapak non. Tuhan saya adalah Allah. Bapaknya non bukan Tuhan. Karena Bapak non juga tidur seperti saya tidur. Bapak non juga sakit seperti saya sakit. Apakah mungkin dan masuk akal Tuhan yang gagah, yang hebat, sakit, apalagi mencret? Habis makan pedas mencret, masih ada Tuhan mencret. Banjir dunia kalau begitu. Dia pikir, kemudian kata putrinya, awas kamu berani bilang begitu, tak laporin sama ayah. Dilaporkan sama ayahnya. Panggil Masyito. Dipanggil Masyito. Masyito saat itu mempunyai 2 anak masih kecil. Bahkan yang paling kecil masih bayi merah, belum bisa bicara, kayak Nabi Isa. Dipanggil Masyito. Masyito, apakah kamu betul mengakui ada Tuhan selain aku? Iya. Betul? Iya. Siapa? Allah. Kamu tidak meyakini aku sebagai Tuhanmu? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan saya dan Tuhan putih Tuhan adalah sama, Allah. Marah Firaun. Masyito, saya berikan choice sekarang. Choice, bahasa itu kan choice. Yang itu kerja amin. Kamu tetap dengan keyakinan kamu, maka kamu mati dan keluarga kamu. Kamu keluar kembali mengakui aku sebagai Tuhan, damai kamu, nikmat dan nyaman, tinggal di istana. Bahkan aku taikkan pangkat kamu dan derajat kamu. Pekerjaan kamu bukan tukang nyisir lagi, tapi menjadi orang terhormat di istana. Kalau diberi pilihan itu gimana ibu? Bagi orang yang imannya kurang kuat, ini pilihannya ibu bukan apa, bukan penjara, ibu mampus ini. Kalau nggak pilih dibunuh, kalau nggak pilih keluar dari agamanya apa? Pilihannya mantap luar biasa, bisa ucang-ucang di kursi roda, kursi goyang, kursi roda parah itu. Allah, kalau kursi roda repot, di kursi goyang-goyang, anggur, pelayan semua, nikmat. Kalau memilih keakidahnya tetap mati. Aduh, kalau saya mikir-mikir ini mati soalnya. Apalagi punya anak 2 lagi. Persis punya anak 2 juga. Yang paling kecil belum bicara masih bayi merah. Ya Allah, berat ibu, apalagi seorang ibu. Seorang ibu berat. Ayah mungkin masih kuat, meskipun di kamar mandi menangis. Tapi di depan tak pernah menunjukkan menangis. Kuat ayah, tapi ini ibu biasanya lembek. Umumnya perasaannya kurang, apalagi berkaitan dengan anak. Mungkin kalau yang dipancung suami gak apa-apa, gak ada masalah, sering-sering aja. Tapi ini masalahnya anak yang masih merah. Namun ini Masyito, keimanannya mantap. Agama nomor 1, Allah dan Rasulnya nomor 1, dunia dan seisinya nomor sekian. Dan titisan Masyito itu di dunia ini hanya ada di Jenewa, di ibu-ibu Nurul Iman ini. Dan di bapak-bapaknya juga. Imannya kuat. Apapun yang terjadi, sekalipun dikasih segebog ceri, tetap imannya mantap. Ceri. Di bawahnya ada berlian ibu. Awas, keimanan mantapkan sebagaimana Masyito Bapak Haji. Ibu Hajah, sebagaimana Masyito. Masyito memilih itu, kata Fir'aun, oke, kalau begitu, ikat kakinya. Diikat kakinya. Anaknya dibiarkan. Ikat terus. Masyito, lihat, dalam sebuah riwayat disiapkan penggorengan. Lemparkan ke penggorengan. Dalam sebuah penggorengan di Arab terkenal penggorengan besar-besar karena makannya banyak-banyak. Direbus. Ada yang mengatakan dia diikat. Kemudian ketika diikat, Masyito, sekarang sekali lagi, jika Anda tetap dengan agama Anda, dengan Tuhan Anda, tuh, anak kamu yang besar akan dilemparkan ke sana, digoreng. Masyito, saya tetap dengan keyakinan saya. Ini anaknya, karena ibunya hebat, soleha, ngikut. Anaknya bilang, Mami, gak usah khawatir, don't worry, Mami.
Mantapkan dengan akidah mami, pilihan mami tepat. Aku siap sekalipun harus mati. Ini putra yang besar. Akhirnya putranya pun dilemparkan penggorengan kemudian meninggal dunia. Coba ibu, anak besar dua-duanya dilemparkan di hadapan ibunya dalam keadaan diikat. Apa enggak merintih hati ini? Tuh zaman dulu mempertahankan akidah sampai begitu Bapak Ibu bahagia. Bukan hanya masalah harta yang harus korban, nyawa. Bahkan nyawanya bukan nyawa sembarangan, anak tercinta korbannya. Lewat anak yang satu diambil bayi yang merah itu. Masih toh? Ini putramu yang masih merah. Jika kamu tetap dengan keyakinan kamu dan tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu, anakmu yang merah ini tak rebus seperti kakaknya. Mulailah Masito dalam hal ini agak goyang. Anak ini bayi merah soalnya. Goyang. Namun dengan izin Allah, bayi ini yang masih merah dia bisa berbicara. Makanya dalam ajaran Islam ada 7 bayi yang masih merah tapi bisa berbicara. Satu di antaranya kemarin kita disinggung. Siapa kemarin? Nabi Isa. Yang kedua bayinya Masito yang masih merah, dia katakan, Mami berada dalam kebenaran. Gak usah takut, gak usah khawatir. Mami ada dalam kebenaran. Ini mendengar bayi ini kebicara, Masito mantap. Tuhan saya, Tuhan Anda, Tuhan kami semua, Allah. Dimasukkan kemudian bayi merah direbus meninggal dunia. Terakhir tinggal Masito. Kata Masito, semua udah hilang, masa saya tidak? Masito makin mantap. Jika engkau telah rebus 2 anakku yang luar biasa ini, bahkan anak yang masih merah yang paling aku cintai pun engkau bunuh, maka apa artinya nyawaku ini? Tuhanku, Tuhanmu, Tuhannya, Tuhan dia hanyalah Allah. Engkau hanyalah manusia ciptaannya. Akhirnya Masito pun direbus, semuanya meninggal. Namun menurut sebuah riwayat, Masito sebelum meninggal dunia Allah sudah angkat ruhnya, sehingga tidak merasakan lagi panasnya penggorengan. Masito kemudian ketika Rasul melakukan Isra Mi'raj tercium wanginya yang luar biasa. Sampai ditanyakan kepada Jibril, kata Jibril, Muhammad itu wanginya seorang wanita Mesir yang mempertahankan akidahnya, yaitu Masito yang keturunannya insya Allah ada di Jenewa ini. Semuanya insya Allah. Pegang iman Islam sampai meninggal dunia. Apapun yang terjadi, iman Islam utama Bapak Ibu. Allah telah memberikan nikmat itu kepada kita. Allah tidak berikan kepada Abu Thalib paman Rasul yang belanya luar biasa untuk Nabi Muhammad. Allah memilih kita. Bahkan Alhamdulillah Allah memilih iman Islam pada kita sejak kita lahir dengan izin Allah. Nikmat luar biasa. Maka jangan sampai lepas ini iman Islam, sekalipun apapun yang harus terjadi. Ini makanya dalam ajaran Islam, seorang yang mukmin dan muslim di mata Allah mulia luar biasa. Dalam sebuah hadis hasan Rasul mengatakan, Ka'bah itu mulia luar biasa. Jika ada orang yang mencoreng Ka'bah atau merusak Ka'bah, marah semua umat Islam. Namun perlu, apakah Bapak Ibu tidak mengetahui atau tahukah Bapak Ibu yang bahagia, ada yang lebih mulia dari mulianya Ka'bah? Yang lebih mulia dari mulianya Ka'bah adalah seorang muslim dan muslimah. Di hadapan Allah lebih mulia kita ini daripada mulianya Ka'bah. Hadis sahih, hadis hasan, riwayat dari Rasulullah SAW. Mulianya seorang muslim lebih mulia dari mulianya Ka'bah. Meninggallah Masito. Ketika anaknya bicara yang bayi merah itu, Asiyah tahu dan lihat, dengar. Sejak itu tertancap dalam diri Asiyah, sampai Asiyah pun beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa. Lalu terdengarlah terendus kabar bahwa Asiyah mengikuti Nabi Musa, beriman kepada Allah. Dipanggillah Asiyah oleh suaminya. Hei Asiyah, katanya kamu juga ikut dengan Musa, Tuhannya seperti Tuhan Masito. Asiyah kembali jadi luar biasa. Bayangkan, ini wanita bukan wanita miskin. Wanita miskin mati pun mungkin wajar. Apa yang diharapkan? Gak ada kesannya. Mau satu aja. Ini besar di lingkungan orang kaya. Hidup dengan seorang raja yang berkuasa luar biasa. Orang-orang hebat yang tidak mungkin kasarnya tidak pernah mengenal miskin ataupun susah. Makanya miskin ataupun kaya bukan jaminan akidahnya kuat. Orang miskin banyak yang akidahnya mantap. Bukan berarti orang kaya tidak mantap. Contohnya Asiyah.
Dia orang kaya, darah biru, tapi akidahnya pun mantap. Nah, ini mudah-mudahan kita semua. Dipanggillah Asia, kemudian ditanya, kata Asia, iya Tuhan kami, Tuhan Anda adalah Allah, bukan Anda. Mendengar itu Fir'aun mengatakan, Asia sekali lagi saya dengar, saya ingin sampaikan sekali lagi, kamu pilih aku sebagai Tuhan atau Tuhannya Masyito dan Musa? Asia mengatakan, Tuhanku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, bukan engkau. Engkau hanyalah suamiku, engkau hanya ciptaan dari Allah. Lalu apa kata Fir'aun? Wahai pengawal, ikat ini Asia. Diikatlah Asia. Kemudian setelah diikat Asia, disimpankan batu yang sangat besar di perutnya. Ada yang mengatakan di punggungnya. Yang kalau itu kena udah langsung tepes kayak opak, meninggal dunia. Mohon maaf, muncrat, sakit belasnya. Karena di bawahnya yang kerikil tajam, kemudian di atasnya batu yang sangat besar. Terakhir Fir'aun mengatakan, Asia ini terakhir, kesempatan terakhir. Tidak ada waktu dan kesempatan lain kecuali ini. Kamu keluar dari agama Musa, kamu selamat dan kamu adalah istriku. Bahkan aku angkat lebih dari istriku lagi. Tapi jika tetap, maka nasibmu akan seperti Masyito. Asia tetap dengan keyakinan. Meskipun orang kaya Bapak Ibu, sekalipun istrinya raja. Mengapa? Karena ini kaitannya dengan akidah. Bukan masalah jabatan, bukan masalah kedudukan, akidah. Kalau akidahnya ompong, rugi dunia akhirat. Ini mudah-mudahan kita pertahankan bahana. Kita pertahankan Bang Doni, Bang Adi. Dimanapun kita tinggal, insya Allah seperti Asia. Suaminya sekalipun Fir'aun, tapi tidak menggoyahkan keyakinannya. Lingkungannya semuanya adalah Fir'aun, penyembah tidak baik, tapi akidahnya mantap. Persis insya Allah seperti Bapak Ibu yang berbahagia. Lingkungan yang luar biasa apapun dimanapun, selama kita tanamkan seperti Asia dan Masyito, insya Allah tidak akan pernah goyah ataupun hilang. Lalu kemudian Asia, sebelum disimpitkan batu besar di perut Asia, Asia kemudian melihat ada surga. Makanya doanya dalam At-Tahrim, Rabbibni indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah untukku di sisimu ya Allah di surga. Wa najini min fir'auna wa amali, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari perbuatan orang-orang zalim. Kata para ulama, ketika Asia mau dihempitkan, dia melihat di langit ada rumah yang sudah disiapkan untuk Masyito dan untuk dirinya. Makanya ketika mau disempitkan batu itu, Asia tersenyum. Sehingga kata Fir'aun, tuh lihat, jelma gelo. Kenapa gila? Itu lihat, mau dihukum mati malah senyum. Ini mau dihukum mati malah senyum. Nggak tahu dia lihat apa. Yang dilihat adalah rumah yang sudah disiapkan di surga. Asia tersenyum. Begitu batu hendak menghempitnya, Allah sudah mencabut ruhnya. Sampai kemudian Asia meninggal mempertahankan keyakinan. Allah abadikan untuk sampai hari kiamat dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu, Allah jadikan contoh untuk orang beriman. Bahkan bukan hanya itu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, kamula minar rijali kathir, walam yakbul minal mar'ati illa Asiyah wa Maryam. Banyak laki-laki yang hebat memang keyakinannya, amal solehnya yang banyak, yang luar biasa banyak, tapi wanita itu sedikit. Kecuali yang mantap imannya, mantap akhlaknya, kecuali hanya dua disebutkan dalam hadis ini, yaitu Maryam dan Asiyah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih, kata Rasulullah SAW, afdalu nisa'i ahlil jannah, sebaik-baik wanita penghuni surga kelak itu adalah Asia. Yang kedua adalah Khadijah. Yang ketiga adalah Fatimah. Yang berikutnya adalah Maryam. Bahkan bukan hanya itu, Rasul mengatakan juga sebaik-baik wanita dari semesta alam, lagi-lagi disebutkan Asia, kemudian Maryam, Khadijah dan Fatimah. Bahkan menurut sebagian ulama, sebagian disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menafsirkan firman Allah dalam surat At-Tahrim, bahwa Allah menyiapkan sayyibah wa abkaro untuk istri Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan, contoh yang akan menjadi istri Rasul kelak dari yang masih perawan itu adalah Maryam. Dari yang sudah janda atau yang sudah menikah itu adalah Asia. Dari ayat ini para ulama mengatakan bahwa Asia dan Maryam kelak di surga akan menjadi di antara istri Rasulullah SAW. Karena Maryam sampai akhir hayatnya menurut sebagian ulama itu tidak menikah. Jadi masih maksud virgin. Tree pohonnya juga, pohon Maryam. Bahasa Arabnya Maryam al-Adhra.
Maryam yang masih virgin. Itu Al-Azra namanya. Jadi Maryam dan Asia kelak menurut sebagian ulama akan menjadi di antara istri Rasulullah SAW. Saking luar biasanya mempertahankan keyakinan dan kesabarannya sekalipun siksa yang berat yang harus dihadapi. Mudah-mudahan kita semua mencontoh mereka-mereka ini. Mantapkan akidah kita. Ibu Lubes, Ibu Elvi yang berbahagia. Ibu Lubes, Ibu Rike yang berbahagia. Ibu Lubes, Ibu Rina yang berbahagia. Bapak Lubes, Bapak Sandy yang berbahagia. Bapak Wagino juga Bapak Bapak Dubes insyaallah dimanapun berada. Dan semuanya Dubes duta besar Dubes di mana saja juga. Kalau Mbak Eti Dubes duduk di bis kan. Dubes. Mantapkan akidah. Akidah ini Allah berikan nikmat yang luar biasa. Jangan goyang apapun yang terjadi. Sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan, keistimewaan kepada kita. Sebagaimana yang Allah berikan kepada Asia, Masyitoh, dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu kokoh dan kuat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Yang benar dari Allah dan Rasulnya. Yang salah dari saya pribadi. Dan insya Allah, jangan lupa, besok kita akan bicara tentang Khadijah. Istri Rasulullah SAW. Siapa dia? Bagaimana perjuangannya? Insya Allah nantikan besok dalam lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Sesi. Tadi Pak menyebutkan empat wanita yang utama, Asia, Maryam, Khadijah, dan Fatimah. Kenapa Masyitoh nggak masuk di dalam? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan bagus sekali. Kenapa Masyitoh tidak masuk? Bukan hanya Masyitoh, kenapa Asia, Aisyah juga tidak masuk? Kemudian kenapa istri yang lain Rasul juga yang lain tidak masuk? Kata para ulama, karena memang ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Di antaranya Asia kelebihannya karena dia seorang istri raja. Suaminya jahatnya minta ampun, ngaku Tuhan. Tapi dia kokohkan keimanannya. Yang kedua, Maryam karena dia Allah titipkan ruh, dalam pengertian dia membawa bayi tanpa suami. Cibirannya telah kita singgung luar biasa sekali. Khadijah, ya salam. Sampai Khadijah Rasul itu nyebut-nyebut Khadijah ketika Khadijah udah meninggal dunia. Sampai Aisyah, walah ini Rasul Khadijah lagi. Cemburu, tidak ada yang paling dicemburi oleh Aisyah kecuali Khadijah. Karena Rasul, ya Allah cintanya melekat, nempel, manyus. Bagaimana tidak? Ketika musyrikin Mekah, Pak Haji Harun melempar-lempar Rasulullah SAW di embargo, Khadijah tetap damping Rasul. Orang kaya Khadijah ini, bangsawan, istilahnya sekarang business woman, Swiss. Kedudukan mulia luar biasa mendampingi Rasul sampai akhirnya diabadikan. Nanti insya Allah besok kita bahas. Fatimah, putri Rasul paling tercinta. Rasul ketika sedang sakit mau meninggal dunia, nangis Fatimah. Sedih. Paling dekat. Fatimah itu paling dekat dengan Rasulullah SAW. Fatimah sudah punya putra. Kalau masuk ke rumahnya, Fatimah sini, duduk di sini, duduk di pahanya Rasul. Rasul itu penyayang. Dengan istri yang lain juga sama, dengan putri yang lain juga sama. Cuma Fatimah memang yang punya putri dan lebih panjang. Dudukin di sini, dilus-lus. Kemudian disayangnya minta ampun. Dan bukan hanya itu, Rasul penyayang kepada putra-putri, bahkan pada yang lainnya. Ketika sedang sakaratul maut, Fatimah nangis. Kemudian kata Rasul, sini Fatimah, dibisikin. Setelah begitu ketawa Fatimah, senyum. Kata Aisyah, kenapa ini tadi nangis sama? Fatimah tidak menceritakan kecuali setelah Rasul wafat. Wahai Fatimah, kenapa anda tadi menangis kemudian tertawa waktu dulu itu? Kata Fatimah, karena apa? Ayahku membisikkan aku bahwasannya sakitnya sekarang ini tidak terasa untuk dua orang. Makanya beliau sedih. Tapi setelah itu beliau mengatakan, Fatimah, kamu akan menjadi wanita terpilih di surga. Aku pun tersenyum. Dan Fatimah, kamu adalah orang yang akan pertama mengikutiku setelah aku tiada. Fatimah tersenyum. Persis 6 bulan setelah Nabi meninggal dunia, Fatimah meninggal dunia.
nantikan ini juga Fatimah. Tapi nggak ada nanti. Fatimah nggak ada, Aisyah yang kita jelaskan. Karena Aisyah banyak hal-hal yang kita perlukan. Nah itu, karena itulah di antara yang 4. Masyitoh belum termasuk, tapi masuk. Masyitoh meskipun tidak termasuk, tapi tercium ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini bukan ketika di Madinah. Peristiwa yang maha dahsyat, yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tidak kepada Nabi yang Rasul yang lainnya, adalah Isra Mi'raj. Yang Rasul cium itu bukan wanginya bakwan ibu-ibu. Bukan wanginya nasi yang dibuat oleh ibu-ibu. Bukan wanginya kembang yang lain. Wanginya aroma masyitoh. Padahal masyitoh sudah meninggal jauh, ibu. Kan pada masa Nabi Musa. Nabi Musa, ibu. Nabi Musa itu banyak masih panjang sekali, berapa ribu tahun. Wanginya tercium oleh Rasulullah SAW setelah sekian ribu tahun, 2000 tahun kurang lebih, atau 3000 tahun berikutnya. Rasul menciumnya pada peristiwa yang maha agung. Itulah juga masyitoh, wanita luar biasa. Hanya memang tidak masuk, karena kata para ulama ada spesifikasi tertentu untuk 4 orang ini yang telah diantaranya yang disampaikan. Nah itulah diantaranya kenapa masyitoh tidak masuk, tapi masuk dicium ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sayang, saya mencari jejak peninggalan masyitoh di Mesir nggak ada. Karena udah lama juga masa Nabi Musa. Sisirnya nggak ada. Kan sisir nggak ada. Nah itu masyitoh. Silakan Bapak Ibu. Ustaz, Silakan Mbak Rina. tadi membicarakan masalah membayar fidyah kalau kita punya hutang bulan Ramadan. Nah ini berhubungan dengan hutang bulan Ramadan yang ini sudah Ramadan nih Pak Ustaz. Betul. Tapi hutang-hutang kita terdahulu tuh kita belum sempat bayar dan tidak membayarkan fidyah. Itu bagaimana perhitungannya Pak Ustaz? Betul. Pertanyaan bagus sekali. Pertama, Mbak Rian yang berbahagia, fidyah itu kita kategorikan. Fidyah harus satu, hanya untuk orang yang sudah sepuh yang tidak kuat puasa. Yang kedua, hanya untuk yang sakit parah yang kata dokter gak bisa sembuh lagi. Yang ketiga ada fidyah karena datang Ramadan berikutnya dia tidak belum mengkodonya, dan ada waktu. Nah ini, tapi tetap dia harus puasa. Yang ini, puasa plus fidyah. Untuk yang telah lalu, kalau mengambil mazhab Syafi'i, perkirakan berapa lama, kemudian hitung kira-kira berapa tahun. Menurut praduga kuat, maka setiap kelipatan tahun Ramadan dan kita tidak melakukannya, tidak berpuasa, maka keluarkan 1 mud. Kalau kebanyakan terlalu banyak, ambil saja, tidak apa-apa. Mazhab yang lain yang mengatakan tidak usah membayar fidyah tapi qada saja. Daripada misalnya banyak sekali, apalagi misalnya untuk saudara kita yang dari segi ekonomi kurang. Nah, kita ambil aja yang qada saja, tidak fidyah. Syukur-syukur qada plus fidyah. Jadi kalau kita nggak puasa misalnya tahun lalu, 5 tahun yang lalu, berarti 1 puasa plus 5 fidyah. 5 kilo berarti kurang lebih. Oh karena sudah 5 tahun yang lalu. Karena setiap 1 Ramadan ada 1 fidyah dalam mazhab Syafi'i. Datang Ramadan kedua berarti berapa fidyahnya? 2. Tapi tetap puasa yang 1 harus. Ketiga, 3 fidyah. Keempat, 4 fidyah. Terus, jika tidak ada uzur. Tapi kalau seandainya saya tidak berpuasanya, datang Ramadan berikutnya karena ada uzur, hamil lagi, menyusui lagi, sakit atau bepergian, maka tidak usah bayar fidyah. Cukup qada saja. Maaf kalau satu menyambung. Silakan, Pak Edi. Misalnya berapa kali misalnya dalam 1 Ramadan misalnya 5 hari. Kita berapa kali Ramadan misalnya kita belum lunas itu 10 kali. Betul. Nah, itu Maksimal. ditotalin juga. Betul, total juga kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i maka kalau 5 hari, kemudian lanjut 5 tahun atau 10 tahun dan kita tidak ada uzur, bukan karena apa-apa, maka kita bayar 5 puasa. Setiap 1 hari puasanya kalikan berarti 7,5 ons beras kali 10. Berarti 7,5 kilo. Kalikan 5. 40 kiloan kurang lebih. Nah itu dikeluarkan. 1 tahun. Enggak. Kalau kita punya hutangnya 5 hari. Kalau kita berulangnya sampai 10 tahun. Kalau misalnya, waduh berat ini kebanyakan, terlalu lama, udah qada saja. Tidak usah fidyah kalau misalnya terlalu banyak. Tapi kalau dikeluarkan, Masya Allah luar biasa. Utamakan fidyahnya kepada keluarga kita juga. Yang memerlukan, ingat, infak, sedekah, itu utamakan kepada siapa? Keluarga kita yang memerlukan. Zakat, semuanya utamakan keluarga kita yang memerlukan. Baik dari suami atau dari istri. Nah itu dalam mazhab Syafi'i sangat hati-hati dalam ibadah. Sangat hati-hati sekali. Namun dengan catatan jika tidak ada uzur. Kalau ada uzur maka hanya qada saja, tidak usah fidyah. Termasuk zakat fitrah untuk
keluarga terdekat zakat fitrah. Betul, semua zakat fitrah, zakat mal, silakan. Dengan syarat jika zakat dia termasuk mustahik zakat. Dia fakir, dia miskin atau yang lainnya. Kalau zakat fitrah fakir atau miskin, atau fidyah hanya fakir dan miskin saja. Tidak yang lainnya. Kalau zakat yang lain sampai 8 asnaf seperti dalam At-Taubah ayat 60. Silakan Pak. Kalau berbeda agama gimana Pak? Dia bisa nggak kita kasih zakat? Pertanyaan bagus. Untuk zakat karena dia ibadah mahdoh, maka adalah untuk muslim saja. Kecuali kalau sudah tidak ada muslim, baru non muslim. Tapi untuk hadiah, hibah, apapun juga kemudian infak, sedekah boleh pada non muslim juga. Tapi untuk zakat karena dia formal, ibadah formal, maka disyaratkan oleh mayoritas ulama yang menerimanya adalah seorang muslim. Kecuali juga sudah tidak ada muslim lagi yang ini, yang aman, baru kita berikan kepada yang lainnya yang tidak beragama Islam. Silakan. Bukannya waktu kita melakukan ibadah sawal itu juga bisa mengganti yang lewat kan Pak? Betul sekali. Otomatis. Ayuh, sahih. Betul sekali Pak. Jadi kalau seandainya kita syawalan, ibu niatkan aja untuk mengkodok yang lalu. Lunas. Jadi kita kodok puasa boleh double niatnya. Jika yang wajib plus sunat. Kalaupun tidak double niatnya sudah include di dalamnya. Tapi usahakan niatnya ya Allah saya kodok plus puasa Syawal. Puasa sunat Syawal. Saya niat sekarang kodok plus puasa Senin Kamis. Enak alhamdulillah. Puasa kodok tertutupi, sunat juga dapat. Boleh, itu jadi yang wajib plus sunat boleh digabungkan. Menurut sebagian ulama, kita ambil gak ada masalah ini. Imam Ar-Romli dan Imam Asyuti diantaranya dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat demikian. Ustaz, jadi nanti yang masalah tadi yang puasa qada itu, berarti setelah kita bayar fidyah, begitu sekarang Ramadan selesai, kita masih tetap wajib membayar. Harus kan? Harus. Walaupun kita sudah membayar fidyah. Betul, karena fidyah itu adalah karena Ramadan datang, kita qadanya datang Ramadan berikutnya. Ya, karena yang hanya fidyah saja, nggak usah puasa, hanya 2 orang saja. Orang sakit yang tidak sembuh lagi, yang kedua yang sepuh sekali. Nah itu, kalau kita tadi fidyah itu bariana, kenapa? Karena kita belum mengkodok dan kita bisa mengkodok, tapi datang Ramadan berikutnya tidak mengkodok. Nah itu, maka puasa yang kita tinggalkan tetap puasa plus membayar fidyah setiap 1 harinya 7,5 ons beras. Laki-laki dan perempuan. Silakan. Oh silakan, silakan. Oh, Mbak Bineka, ayo silakan. Nah, silakan. Ada pertanyaan Mbak Bineka. Fidyah. Harus disawal kan Pak? Oh iya, kalau kita misalnya punya hutang puasanya Kan misalnya punya utang puasa tahun lalu. ini. Oh betul. Betul. Kan nanti kita sawal kan Udah selesai, betul. Nah kalau seandainya begini, saya punya ibu-ibu misalnya datang bulan 6 hari. Nanti pas Syawal puasa apa? Puasa Syawal. Puasa qada niatnya plus Syawal, maka nggak usah qada lagi. Tapi itu nggak usah bayar fidyah kalau itu, karena dia tidak datang Ramadan berikutnya. Kalau datang berikutnya Ramadan, kita nggak qada nih. Padahal kita bisa, ada waktu leluasa. Nah, dalam mazhab Syafi'i kalau datang Ramadan berikutnya dan belum qada dan kita tidak ada uzur, tidak ada alasan, tidak ada sebab, maka kita harus mengqada puasa plus membayar fidyah. Nah itu. Tapi kalau misalnya datang bulan udah pas Syawal aja cukup langsung digabung 2 niat. Kata ibu-ibu enggak, saya mau yang lebih baik. Qada dulu plus Syawal atau Syawal dulu qadanya nanti dipisah. Boleh, itu lebih baik. Tapi kalaupun digabung boleh. Niat. Silakan. Kalau nggak tahu kita punya hutang puasa bagaimana? Kalau nggak yakin nggak apa-apa, tapi kalau yakin perkirakan. Misalnya kemungkinan besar dulu punya saya ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nggak apa-apa, nggak usah. Tapi kalau misalnya kita dulu banyak kita nggak puasa, perkirakan berapa? Perkirakan. Misalnya sekian udah. Kita niatkan qada dari sekarang, setiap sunat kita niatkan plus setiap sunat dan qada dan sunat. Insya Allah ibu yang berbahagia, orang yang rajin puasa dengan izin Allah sehat juga. Selain juga menggugurkan hutang-hutang kita dulu. Silakan Mbak Eti. Pertanyaannya agak sedikit Pak. Silakan Mbak Eti. Sejak kapan kalau wanita itu mulai puasa, dari umur berapa diwajibkan kalau dia sudah punya hutang atau diwajibkan qada? Ini pertanyaan bagus sekali. Bravo Mbak Eti. Bravo Mbak. Jadi kita benar-benar tahu berapa Betul. umurnya. Seseorang terkena kewajiban kalau dia sudah masuk namanya mukallaf. Mukallaf itu berakal dan balik.
Berakal dia tidak gelo. Balik berarti dia belum anak, sudah lewat anak-anak. Apa ukuran balik? Jika laki-laki sudah mimpi basah. Kalau wanita sudah keluar head. Jika wanita sudah keluar head, laki-laki, mama ada basah keluar. Nah, ini nak berarti sekarang sudah wajib sholat. Sudah wajib puasa. Nak sekarang sudah namanya balik, terkena hukum. Jika tidak melakukan berarti berdosa. Nah, itu ternyata tidak head juga sampai usia 15 tahun atau 16 tahun. Kalau nggak head terus, nggak mimpi basah terus sampai 15 tahun atau 16 tahun, ukurannya baru ukuran umur. 15 tahun dia balik. Mau head mau tidak head, mau mimpi basah tidak mimpi basah, baru mimpi basahnya usia 30 tahun. Tetap dihitungnya head, baliknya dari usia berapa? 15 tahun. Tapi kalau dia mimpi basahnya dari usia 12 tahun, baliknya kapan? 12 tahun. Pokoknya kalau nggak mimpi basah, kalau nggak head, berarti ukurannya tadi 15 tahun. Itu ukuran baliknya seseorang. Sama-sama. Lihat sama Ida mengaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita ceritanya Pak Ustadz ya, selalu ceritanya anak dengan orang tua, doanya sampai atau enggak. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kalau suami istri salah satu yang meninggal, apakah kita bisa dari istri atau suami yang masih hidup bisa mengirim doa, apakah doanya sampai atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah yang menyangkut tentang bagaimana kita Muslim harus bersikap kepada orang-orang Yahudi yang menurut kita dalam Al-Quran Yahudi itu kan sangat zaman dulu ya, betul sekali, amat sangat kasar, keras dan ini dengan orang-orang Islam ya. Tapi zaman sekarang apakah kita harus bawa kebencian-kebencian kita waktu zaman dahulu itu? Dalam Al-Quran kan dibilang bahwa kalau Yahudi itu sebaiknya makanlah di rumah orang Yahudi, tapi tidurlah di rumah orang Kristen. Itu dari segi makanannya barangkali ya. Tapi banyak sifat-sifat Yahudi yang pelit, yang jahat, yang judes, yang segala macam tuh kayaknya sampai sekarang masih gitu, apalagi dalam berbisnis. Ya. Tapi mereka kan nggak melakukan kesalahan kepada kita. Apakah kita sebagai Muslim harus terus membawa kebencian-kebencian yang dari zaman dahulu yang memang di Quran itu disebut-sebut? Jadi saya mohon supaya bisa dijelaskan karena ini juga agak sedikit dalam apalagi kehidupan di luar ini ya, banyak sekali kan usaha-usaha bisnis-bisnis migro orang Yahudi yang punya co-op dan segala macam, Pak Ustadz. Terima kasih Ibu Ida. Ini adalah 2 bravo untuk Ibu Ida. Allahu Akbar. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Pertama, kaitan suami dan istri. Ini luar biasa. Jika suami meninggal atau istri meninggal, lalu suami mengirimkan doa sampai. Jangankan suami, yang bukan suami pun tetangga atau gak kenal, doa, ya Allah ampuni muslimin dan muslimat sampai untuk kita. Makanya kata Rasulullah SAW, perbanyak berdoa dengan muslimin muslimat karena pahalanya banyak. Pahalanya sebanyak jumlah muslimin muslimat. Makanya kita Allah maghfiril mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni muslim muslimat, mukmin mukminat yang hidup atau yang sudah meninggal dunia. Jika semua muslimin muslimat itu ada 50 miliar dengan semua yang hidup dan mati yang hidup, maka kita mendapatkan 50 miliar pahala itu. Jadi makanya itu doa penting sekali. Allah maghfiril mu'minina wal mu'minat. Baru kita doa sendiri. Nah, baru sendiri. Makanya kalau seandainya istri mendoakan suami, ya salam nyampe, maka itu adalah istri yang luar biasa. Jika suami melakukan itu, suami yang luar biasa. Bukan begini, ini udah meninggal dunia, udah putus, nggak usah didoain, biar aja masing-masing, enggak. Doakan. Meskipun mungkin suami ini sudah menikah lagi dengan istri yang lain, tetap doakan terus, tapi pelan-pelan. Jangan kedengaran istri kedua. Nanti bahaya, ribut, belum tahu istri ini tidak cintanya besar katanya. Bapak Ibu lebih paham tentang mas ini. Jadi nyampe Bu Ida yang berbahagia. Bahkan Bu Ida misalnya atau ada seorang suami, istri udah meninggal dunia, suaminya saya bersedekah untuk lihat istri saya sampai. Jangankan itu, saya orang lain, gak kenal dengan siapa. Saya sampaikan dia punya hutang, saya yang tanggung sampai bebas hutangnya. Ya Allah, saya akan berinfak, sampaikan untuk tetangga saya yang kemarin meninggal dunia. Tetangganya tadi tetangga saya sampai dengan izin Allah.
apalagi suami dan istri. Hanya anak dengan orang tua dikaitkan karena memang biar masing-masing saling mencintai, khususnya anak hormat kepada orang tua. Pertanyaan kedua ini yang luar biasa. Dan insya Allah ada bahasan khusus masalah ini insya Allah. Tapi saya akan singgung. Nanti setelah Nuzul Quran, kita akan membahas tentang akhlak Rasul yang penyayang. Saya akan bahas penyayangnya kepada anak-anak, penyayangnya kepada wanita, penyayangnya kepada orang yang menyakiti sekalipun, penyayangnya kepada non-muslim, penyayangnya kepada muslim. Ada kurang lebih ada 4 halakoh, ada 4 pertemuan itu. Ada 6 pertemuan. Mau untuk menggambarkan bahwa Rasul ini penyayang dan benar-benar penyayang juga. Dan Bapak Janto, Waalaikumsalam. Dan Bapak bahagia, Al-Quran tidak selamanya memaki orang Yahudi dan Kristen, tidak. Justru dalam banyak ayat juga memuji. Misalnya dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, di antara ahlul kitab ada orang-orang yang membaca ayat Al-Quran atau membaca ayat kitab suci mereka ana al-laili wa nahar, tengah malam dan siang. Allah puji. Dan mereka Allah sebutkan termasuk orang yang soleh. Dalam surat Al-Mumtahanah Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil dengan non-muslim selama tidak, satu, tidak mengusir kalian dari tempat tinggal dan tidak memerangi kalian. Selama tidak ini kita harus berbuat baik dengan siapapun juga. Harus berbuat baik dalam Al-Mumtahanah. Jadi ayat-ayat yang menceritakan bahwa Yahudi memang tipikalnya, tapi tidak berarti kemudian harus kemudian dimusuhi. Bukankah Rasul pun di antara pelayan Rasul saat Rasul hidup di Madinah, itu ada budaknya, ada budak Yahudi. Budak Yahudi yang membantu di rumah Rasul. Orang Yahudi, bukan Muslim. Jadi artinya dalam sehari-hari silakan bergaul, silakan, tidak masalah. Dan Islam sangat mencintai dengan yang lainnya, kecuali jika ada masalah yang ini, yang vital, atau misalnya mengusir, atau nah itu baru kita perlu komunikasi. Tapi nggak langsung pribadi-pribadi, ngobrol dulu, diskusi. Kalau nggak ada, berarti jalan yang lain. Harus berlaku. Bahkan Bu Ida, dalam surah An-Nisa, Allah sampai menurunkan satu ayat. Allah ayatnya Allahumma shalli ala Muhammad. Wala taqul khainina khasima wastaghfirillah. Kata Allah, Muhammad, ini ayat ini turun berkaitan dengan salah seorang muslim namanya Tu'bah bin Ubairik mencuri baju besi, muslim pada masa Rasul, mencuri baju besi untuk perang. Dimasukkanlah ke dalam karung. Masukin ke karung. Dibonggollah karungnya gini. Baju besi dalam karung. Dia enggak ngeh kalau karungnya itu ada tepung dan karungnya bocor. Jadi kemanapun dia pergi akan ketahuan. Kenapa? Karena tepung itu ngikutin. Terus nyantai masuk ke rumah. Pas masuk ke rumah, bahaya ini. Apa? Ada tepung banyak. Pasti ketahuan. Lalu dia belokin, tetap dibawa, dimasukkan ke rumah orang Yahudi. Disimpan karungnya di sana. Lalu orang yang kehilangan baju besinya, di mana-mana. Pas ketahuan, buktinya ada di mana, Bapak Ibu? Yahudi. Dan Rasul pun karena manusia melihat zahir yang ada, hampir mengatakan dia yang salah. Orang-orang mengatakan apalagi, wah Yahudi, tuh nyuri baju besi, wah macam-macam. Sampaikan apa yang terjadi. Rasul manusiawi melihat yang terjadi, ini belum datang wahyu. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut. Allah mengatakan, menegaskan dalam ayat tersebut bahwa wahai Muhammad, yang salah itu bukan orang Yahudi, yang salah itu orang Muslim, dia yang mencurinya. Tuh Allah menurunkan ayat untuk membela siapa, Bapak Ibu? Bukan membela Muslim. Kenapa? Karena si Muslimnya salah. Kalau keadilan, tegakkan kepada siapapun juga. Dalam Islam sampai Rasul menegaskan, kalau seandainya putri Muhammad, Fatimah putri Muhammad mencuri, aku yang akan potong tangannya. Karena keadilan di sebuah negara penting. Kalau keadilan nggak ditegakkan, yang salah dihukum, yang benar tidak dihukum. Kalau tidak terjadi demikian, kacau negara. Karena keadilan tidak ada. Orang-orang mudah ini. Bahkan Rasul yang pertama ditegaskan dalam masalah kenegaraan, adil. Yang salah dihukum siapapun dia. Yang tidak salah, jangan dihukum siapapun dia. Ini orang Yahudi nggak salah, jangan dihukum. Yang salahnya Muslim, harus dihukum.
Allah sampai menurunkan ayat tersebut itu untuk membela orang Yahudi, menyalahkan orang Muslim. Karena yang salahnya siapa sekarang? Muslim. Tuh, jadi artinya bukan Yahudi kemudian diserang, enggak. Ada banyak ayat juga yang Allah kemudian untuk menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan kepada siapapun juga. Mudah-mudahan kita negara adil dimanapun juga. Dan kita juga masyarakatnya harus husnudzon terus. Husnudzon, jangan apa namanya membuat juga kacau akhirnya semuanya. Nah, itu barangkali. Silakan Mbak Dina. Ini apa? Mengikuti pertanyaan kakak. Tadi kan Pak Ustadz bilang kecuali mereka membuat peperangan, betul, atau menyakiti, mengusir, ya. Nah, ini kan yang sekarang terjadi, itu kan terlihat lah jelas ya Pak Ustadz kan. Betul. Itu bagaimana? Maksudnya sekarang seperti di Palestina, betul sekali. Israel, Betul sekali. kan? Betul. Itu kan memang jelas-jelas Yahudi yang memang menindas Muslim-Muslim di Palestina. Nah, dalam hal ini para ulama diantaranya ulama-ulama di Mesir dan yang lainnya mengatakan untuk orang Palestina dengan Israel boleh untuk agak melawan orang Israel. Kenapa? Karena pertama tidak ada perjanjian damai dengan Israel, tidak ada kesepakatan. Kalau dengan yang lainnya kan ada di PBB kesepakatan. Ini nggak ada, tidak ada itu. Yang kedua, ini menurut sebagian besar ulama, karena orang Israel mengambil tanah wilayah yang bukan haknya. Bukan haknya. Coba kalau itu terjadi kepada negara-negara miskin gimana? Oh, habis. Nah, oleh karena itu, maka mayoritas ulama membolehkan orang-orang Palestina untuk itu. Tapi orang non Palestina tidak boleh. Karena untuk melakukan itu bisa berangkat ke sana perang, nggak boleh. Harus ada izin dari pemerintah. Karena ini berkaitan dengan banyak aspek banyak hal. Kecuali jika pemerintah mengizinkan silakan berangkat baru boleh berangkat. Tapi orang Palestina sendiri itu haknya untuk melakukan hal itu. Karena dia merampas yang negara yang bukan negaranya, apapun dari mereka. Nah, itu mayoritas ulama karena tidak ada perjanjian dengan antara Israel dengan Palestina, maka diperbolehkan. Dan kita misalnya berdoa untuk saudara muslim, luar biasa sekali. Tapi tetap kita menjaga hubungan juga. Kalau ada tetangga yang Yahudi atau yang lainnya, tetap kita berbuat baik. Sama-sama buat sama-sama Mas. Saya insyaallah.